Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Pada video kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan desain flyer. Nah, apa itu flyer? Contohnya ini, perhatikan ya. Ini adalah salah satu contoh desain flyer yang berisi informasi tentang wisata. Ya, wisata ke Jogja. Ini ceritanya ada agensi, ya, travel agency bernama Bright. Nah, ini sengaja saya buat hanya untuk contoh, ya, sekali lagi hanya untuk contoh. Jadi ini di luar sana tidak ada ya. Ini saya buat hanya untuk contoh desain. Ya, jadi flyer ini memuat tentang informasi, baik itu tentang acara atau promosi tentang perjalanan wisata. Biasanya dikemas dalam bentuk kertas yang ukuran kecil. Ada yang ukuran A5, ada yang A4, yang memudahkan untuk dibagikan langsung. Biasanya juga ditempel. Jadi ukurannya kecil. Dan umumnya hanya satu sisi. Beda dengan brosur yang dilipat-lipat dan bolak-balik. Kalau flyer ini umumnya semua informasi disajikan dalam satu halaman. Oke, pada video kali ini saya akan awali dengan membuat layoutnya dulu. Jadi ada bentuk banner yang melengkung ini ya. Kemudian ada gambar, 3 gambar ini. Jadi untuk contoh kasus kali ini silahkan menyiapkan contoh gambar atau mungkin menyiapkan layout desain jika memang sudah punya referensi. Kalau tidak silahkan bisa mengikuti contoh yang saya buat. Kembali buka aplikasi ada Photoshop-nya. Seperti biasa, membuat dokumen baru, klik file, new. Nah, di sini saya menggunakan contoh ukuran 21,59 lebarnya, kemudian tingginya 33 cm. Kalian bisa juga mencari di preset. Klik preset. Di sini pilih kategori, misalnya US paper. Nah, di sini ada pilihan letter legal. Nah, kalau ukuran yang identik dengan ukuran yang saya buat di sini pilihannya adalah legal. Pilih pengukurannya cm, lalu ubah height-nya jadi 33. Atau di ukuran tertentu silahkan bebas menentukan. Yang penting ukurannya bisa sama. Oke, setting yang lainnya masih tetap sama. Silahkan klik OK. Nah, untuk mengatur agar dokumen kerjanya fix di ukuran monitor, bisa tekan Ctrl 0 sehingga menyesuaikan dengan ukuran monitor seberapa space-nya. Nah, sebelum lanjut siapkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan gambar, termasuk juga icon. Yang pertama yang mesti dibuat adalah ya layout-nya. Saya akan buat dulu bentuk melengkung ini yang berisi gambar Borobudur. Untuk memudahkan proses pembuatan layout, seperti biasa kita gunakan guideline. Tampilkan penggarisnya, klik view, checklist rulersnya, kemudian kita buat guideline yang horizontal. Di sini saya buat di angka 2 ya. Kemudian di ukuran 12 kalau tidak salah. Saya akan cek dulu file mentah yang sebelumnya. Ada di 4,5 dan 14. Ya. Kemudian di sini 4,5. Kemudian di sini 10,2 kira-kira, dan di bawah ini sekitar 30-an ya. Oke, ini hanya contoh yang saya buat dan sudah saya setting. Silahkan nanti sesuaikan dengan konsep masing-masing. Nah, untuk bentuk bidang yang menampilkan gambar Borobudur ini dibuat dengan custom shape. Ya, saya akan buat dulu warna background ya. Di sini kalau memperhatikan ada background gradasi.
Ya, setelah background barulah saya akan buat bidang dengan custom sheet. Background saya akan buat di layer baru. Nah, perhatikan untuk membuat layer baru, selain melalui new layer pada panel layer, ya kita bisa juga buat melalui menu layer. Ya, saya akan buat dari menu layer agar nanti warnanya bisa disesuaikan, bisa diubah. Menu layer, saya akan buat dari new fill layer dan gradient. Saya akan pilih gradient. Di sini saya beri nama background, kemudian pilih warna. Nah, di sini kita diharuskan memilih warna gradasi. Kalau standarnya linear seperti ini ya, dari atas ke bawah. Kita bisa ubah angle-nya. Saya akan ubah di 0 derajat. Oke, kemudian masih dengan style linear, saya akan atur warnanya di sini pada gradient. Klik kolom gradient. Lalu kemudian kita pilih warna di sini. Ya, ini ada custom warna yang sudah disediakan. Nah, seperti ini misalnya. Tetapi warna yang saya inginkan bukan warna ini. Saya akan atur lagi di bagian pengaturan gradasi seperti ini. Ya, di bagian titik warna ini kita bisa geser-geser titik warna ini seberapa ingin dominan warnanya. Ya, di sini saya akan ubah dulu ya. Klik titik yang di bawah, kemudian klik pilihan color. Saya akan sesuaikan dengan contoh yang sudah saya buat. Di sini warna gradasi biru. Klik OK di pilihan warna, kemudian pada gradient editor saya akan pilih warna lain. Nah, sebelum ke warna lain, perhatikan di sini ada transisi dari biru, hijau, kuning. Nah, kalau ingat pembahasan tentang warna, jadi disinilah pencampuran warna. Jika biru dicampur dengan kuning akan menghasilkan warna hijau. Dan seterusnya, nanti silahkan bisa eksperimen sendiri ya. Misalnya dari kuning ke oranye terang, jadinya oranye yang agak lebih muda ya. Misalnya di sini warna merah. Ya, jadi akan ada warna oranye di antara warna kuning dan merah, karena campuran dari warna merah dan kuning itu adalah oranye atau jingga. Oke, kita lanjut. Saya akan pilih warna biru di sini. Klik titik warnanya lalu klik color. Saya ambil warna biru yang sama, klik OK, kemudian titik warna kuning juga saya akan ubah. Klik, kemudian klik color. Nah, di sini saya akan pilih warna biru yang lebih terang ya. Nah, seperti itu kira-kira. Klik OK, lalu pada gradient editor kalau sudah klik OK. Dan di sini kalau sudah klop pengaturan gradient fill-nya, klik OK. Nanti kalau ingin merubah lagi, tinggal kita double klik pada panel layer thumbnail gradasinya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa ngedit warna lagi. Nah, itu kelebihan atau keunggulan dari proses pembuatan layar baru melalui new layer, kemudian memilih new fill layer. Oke, lanjut dulu. Ini background, kemudian saya akan buat custom shape. Kita gunakan di sini pilihan custom shape paling bawah ya. Nah, kalau biasanya rectangle tool yang aktif, sekarang kita akan pilih custom shape. Lalu perhatikan di bagian shape. Nah, kalau tidak muncul seperti yang saya tampilkan ini, silakan masuk ke menu setting di sini. Lalu pilih yang banners and awards. Klik OK. Ya, nanti akan ada pilihan yang model seperti ini. Ya. Di contoh ini saya menggunakan model banner seperti ini, model flag. Nah, setelah memilih flag, silahkan diatur warna dulu. Di sini pilih fill-nya, saya akan pilih warna abu-abu terang dan tanpa stroke. Jadi stroke-nya saya matikan. Nanti saya tambahkan stroke melalui layer style. Oke, kalau sudah silahkan digambar seperti itu. Nah, silahkan atur lagi dengan transform, Ctrl T.
Silahkan dimaksimalkan seperti itu. Nah, disinilah fungsi dari guideline-nya. Kalau sudah, klik OK. Saya lihat dulu contoh yang sudah jadi. Nah, di sini kebalik ya. Ya, saya akan atur ulang di sini. Ctrl T lagi. Kemudian klik kanan, pilih horizontal ya, flip horizontal. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang saya akan atur biar ujungnya ini di sebelah guideline yang kedua ya. Nah, ini saya atur dulu Ctrl T, kemudian saya perbesar seperti itu. Oke, untuk pengaturan lebih lanjut bisa gunakan Direct Selection Tool. Nah, kegunaannya di sini perhatikan. Nah, saya akan seleksi di area ini. Ya, ujung. Ya, saya akan tarik ke kiri, tahan Shift. Ya, jadinya kita bisa dengan mudah mengatur seberapa lengkungnya. Nah, bagian ini juga saya seleksi seperti itu. Nah, di sini saya akan tarik ke kanan. Ya. Oke, saya akan atur sedikit dengan transform lagi. Ya. Oke, kalau sudah hilangkan seleksi, ini masih terseleksi ya. Kembali lagi ke Direct Selection Tool dan klik di luar. Oke, sampai tahap ini layout sudah berbentuk ya, sudah ya setidaknya sama. Nah, sekarang saya akan masukkan gambar dulu. Gambar sebagai bahan di sini foto Candi Borobudurnya. Silakan dibawa ke dokumen baru. Sorry, ini masih aktif. Ya, ini dia. Silakan dimasukkan gambar. Nah, di sini saya akan menerapkan layer clipping max. Ya, pastikan di sini berada di atas layer banner tadi. Nah, ini saya kasih nama dulu layer banner. Kemudian ini foto 1. Oops, sorry. Nah, foto 1 akan saya masukkan ke bidang dengan nama banner. Oke, letakkan di atas, kemudian masuk ke menu layer, pilih Create Clipping Mask atau Alt Ctrl G, atau bisa juga dengan tahan Alt, klik di antara layar foto dan layar bidangnya. Nah, sehingga foto masuk ke dalamnya. Silakan bisa diatur kembali. Nah, ini sudah masuk. Kalau dilihat di sini ada garis putih, jadi bisa ditambahkan stroke pada layar bidangnya. Klik layar bidangnya, kemudian add layer style, lalu pilih stroke. Nah, di sini saya akan gunakan warna putih ya, biar sama seperti contoh. Dan mungkin size-nya di sini sekitar 25 ya. Oke, silakan nanti menyesuaikan. Angka-angka ini tergantung dari ukuran dokumen ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan masukkan gambar di dalam objek lingkaran ini. Ya, jadi buat dulu objek lingkarannya. Oke, klik layar baru, atau bisa juga langsung gambar ya. Nah, lalu pilih ellipse tool. Di sini saya akan buat dulu dengan fill yang sama, warna fill yang sama, tahan shift agar proporsional. Kira-kira sekian. Kembali ke move tool. Oke, di sini saya akan letakkan dulu. Kita lihat contoh dulu.
ya, biar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini saya turunkan sedikit size-nya. Oke, kurang lebih sudah mirip ya. Nah, selanjutnya di sini ellipse 1 saya biarkan nama ellipse 1, saya akan duplikat langsung, Ctrl J. Di sini saya beri nama ellipse 2. Dan ini saya geser ke tengah. Nah, seperti itu. Lalu saya duplikat lagi. Ini layer, ini layer 3, ellipse 3. Nah, ini saya geser lagi seperti itu. Oke. Silahkan temukan jarak ideal kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya akan masukkan foto untuk masing-masing objek lingkaran ini. Nah, fotonya di sini saya hide dulu yang sudah pernah dipakai. Yang belum, di sini ada foto di Jogja ya. Nah, Tugu Jogja, karena ini contoh yang saya buat adalah travel ke Jogja. Oke, untuk gambar bahan saya ambil Tugu Jogja yang pertama, masukkan ke desainnya. Di sini sama juga menggunakan teknik layer clipping mask. Ya, layer clipping mask. Oops, sorry. Bukan di sana ya targetnya. Nah, ini posisinya harus ngumpul dulu dengan lingkaran masing-masing. Ini foto Tugu Jogja, saya kasih nama Tugu dengan ellipse 1. Ya, berarti layar gambar Tugu harus berada di atas layar ellipse 1. Barulah di sini kita ulangi layer clipping mask. Oke, ini sudah masuk ya. Tinggal saya atur ulang sekarang. Oke, sudah pas. Nah, begitu seterusnya untuk dua gambar ini ya. Ini gambarnya kalau saya lihat ini tentang Jogja juga. Oke, saya masukkan gambar yang kedua. Oh, sorry, ini dia gambar yang kedua. Oke, sekarang langkah yang sama. Saya letakkan gambarnya ini di mana, ini lingkaran yang kedua. Ya, ini. Ya, layer yang kedua di atas ellipse yang kedua. Nah, ini saya akan beri nama layernya. Oke, di sini anggap saja Jogja 2 ya, J2 itu. Nah, kemudian add layer clipping mask. Nah, seperti itu. Silahkan diatur lagi tampilannya. Oke, selanjutnya di ellipse yang ketiga. Ya, ini gambarnya masih tentang Jogja. Ya, ini dia. Oops, iya. Dan langsung eksekusi layar clipping mask seperti itu. Oke, kalau sudah jadi untuk posisi layoutnya, nah bagian guideline yang sudah tidak diperlukan bisa dihapus. Saya akan hapus bagian ini, yang ini juga. Nah, selanjutnya di sini objek area konten ya, area teksnya nanti. Nah, di sini ada warna putih terang. Oke, di sini saya akan buat objek kotak.
new layer, kemudian pilih rectangle tool. Nah, di sini saya balik dulu ya. Ya, di bagian panel warna di tools box-nya ini antara foreground dan background ini bisa ditukar-tukar. Oke, ini saya buat objek kotak dulu seperti itu. Lalu transform control. Nah, saya sisakan guideline untuk bagian ini. Nah, agar tidak melewati batas. Kalau sudah, klik OK, dan ini adalah kotak. Layar ini diletakkan di atas background yang pertama, ya seperti itu. Kemudian di sini saya akan masukkan foto di objek kotak yang putih ini. Ya, foto. Ups, saya lupa fotonya ada di Photoshop. Nah, ini dia. Foto candi yang kedua. Nah, ini dia. Oke, candi yang pertama sudah masuk di bagian header. Sekarang ini yang kedua. Saya akan atur dulu sesuai dengan guideline-nya. Ctrl T. Ini saya perbesar sedikit. Oh, sepertinya sudah tercover, jadi tinggal saya turunkan saja. Oke, kita lihat dulu contoh yang sudah jadi. Ya, biar tepat posisinya. Oke, langsung saja ini masuk ke dalam objek kotak. Ya, ini objek kotak untuk konten yang di tengah. Dan opacity-nya saya akan atur menjadi sekitar 20%. Ya, 25% lah. Kita bisa cek dulu di sini apakah sama. Oh ya, ini antara 20 sampai 25%. Ya, beda tipis. Oke, ini bagian untuk konten. Jadi guideline sudah tidak diperlukan lagi, saya akan kembalikan. Nah, ini jangan lupa saya akan tambahkan yang namanya layer effect. Di sini saya berikan stroke warna putih. Ya, ini sekitar 8 pixel sajalah. Klik OK. Nah, oke, nampaknya belum terlalu kelihatan stroke-nya. Saya akan atur lagi, ini mungkin sekitar 30. Oke, ukuran stroke yang sama dengan objek yang di atas. Nah, sampai di sini untuk layout sudah jadi, tinggal melengkapi beberapa tipografinya. Nah, untuk bagian tipografi beserta finishingnya akan saya bahas pada video bagian yang kedua. Oke, silakan dilanjutkan, bisa dengan konsep masing-masing atau menirukan contoh yang saya tunjukkan ini.